Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Budinanto dari Prodi Teknik Elektro semester 8 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang materi perekaman pada mata kuliah Sistem Audio. Pada pemaparan kali ini ada beberapa pokok bahasan yang saya jelaskan. Yang pertama itu tentang rekaman digital, terus rekaman analog, kemudian ada tentang teknik rekaman, selanjutnya ada format hasil file rekaman. Saja. Yang pertama, rekaman analog dan digital. Di teknik perekaman ada dua cara, yaitu rekaman analog dan rekaman digital. Rekaman analog itu teknik perekaman yang menggunakan pita audio, kemudian gelombang audio yang direkam itu ditransmisikan ke kaset yang direkam. Perekaman analog, suara yang direkam menjadi lebih hangat atau menjadi lebih hidup. Tapi file yang direkam itu hanya yang bisa satu track atau terbatas. Itu teknik perekaman yang sudah lama digunakan. Nah, di era sekarang itu yang lagi tren yaitu rekaman digital. Rekaman digital itu sebuah teknik atau sistem rekaman secara digital dengan mempergunakan alat-alat digital atau konvensional yang diproses dan dikerjakan dengan menggunakan komputer. Teknologi yang digunakan itu sudah komputerisasi. File-file yang digunakan dari hasil rekaman digital itu ada seperti yang dikenal masyarakat itu ada MP3, MIDI, WAV, dan sebagainya. Kemudian ada teknik rekaman. Di sini ada dua cara teknik rekaman, yaitu yang pertama rekaman live. Rekaman live ini semua suara yang direkam dan dihasilkan dalam satu track. Kelebihan dari teknik rekaman live ini, para pemusik mendapatkan feel atau energi yang kuat dari lagu yang direkam karena pemusik itu bermain secara bersamaan. Untuk kelemahannya sendiri itu permainan musik harus benar-benar kompak. Jadi kalau ada salah sedikit atau di pemusik atau di suara yang salah itu harus mengulang dari awal lagi. Kemudian ada teknik rekaman multitrack. Di sini suatu teknik perekaman di mana masing-masing instrumen yang direkam secara bergantian dan disimpan pada track yang terpisah. Teknik ini perekamannya itu terpisah, jadi satu-satu. Pemusik sendiri, terus vokal sendiri. Bahkan apabila terdapat kesalahan, musisi tidak perlu mengulang secara keseluruhan. Jadi cuma kesalahannya di vokal, ya yang direkam vokalnya saja. Seperti itu. Kemudian ada format hasil rekaman. Ada beberapa format hasil rekaman digital yang digunakan pada era sekarang, yaitu yang pertama ada MP3. Mungkin sudah banyak yang kenal tentang MP3. Salah satu format yang berkas hasil pengkodean audio atau suara yang mempunyai kompresi yang lebih baik. Ukurannya file yang kecil dengan kualitas yang tidak kalah dengan CD audio. Format ini diunggulkan, dikembangkan dan dipatenkan oleh Fraunhofer Institute dengan bitrate
128 kbps. File MP3 sudah berkualitas baik. Selanjutnya ada format MIDI. Format audio satu ini lebih cocok untuk suara yang dihasilkan oleh synthesizer atau piranti elektronik lainnya, tetapi tidak cocok untuk hasil konversi dari suara analog karena tidak terlalu akurat. File dengan format ini berukuran kecil dan sering digunakan dalam ponsel sebagai ringtone, suara nada dering. Selanjutnya ada WAV. Di sini merupakan standar suara yang di Windows. Awalnya hasil ripping dari CD direkam dalam format ini. Sebelumnya dikonversi ke format lain. Namun sekarang tahap ini sering dilewati karena file dalam format ini biasanya tidak dikompresi dan ukurannya itu sangat besar. Selanjutnya AAC. AAC itu singkatan dari Advanced Audio Coding. Format ini merupakan bagian standar Motion Picture Expert Group atau yang disebut MPG. Sejak standar MPG-2 diberlakukan pada tahun 1997, sample rate yang ditawarkan sampai 96 kHz, 2 kali dari MP3. Format ini digunakan Apple, ada toko musik online-nya seperti iTunes yang digunakan Apple. Untuk kualitas musik dalam format ini cukup baik, bahkan pada bitrate yang rendah. iPod, pemutar musik digital portable dari Apple, itu salah satu piranti terkemuka yang mendukung format AAC ini. Kemudian selanjutnya ada WMA. Format ini ditawarkan oleh Microsoft Windows Media Audio. WMA ini disukai pada para vendor musik online karena dukungannya terhadap Digital Rights Management atau DRM. DRM itu fitur untuk mencegah pembajakan musik, hal yang sangat ditakuti oleh studio musik saat ini. Kelebihan dari WMA lainnya adalah kualitas musik lebih baik daripada MP3 walaupun AAC. Format ini cukup populer dan didukung oleh piranti lunak dan piranti keras terbaru pada umumnya. Selanjutnya ada Real Audio. Real Audio ini salah satu format yang biasanya ditemukan pada bitrate rendah. Format ini Real Network umumnya digunakan dalam layanan streaming audio pada bitrate 128 kbps ke atas. Real Audio menggunakan standar AAC MPG4. Selanjutnya ada OOG 4bis. Format yang lain disebut di atas umumnya dipatenkan dan pengembangan piranti lunak atau pembuat piranti keras harus membayar lisensi untuk produk yang dapat memainkan file dengan format terkait. Dari segi kualitas, kelebihan OOG 4bis adalah kualitas yang tinggi pada bitrate rendah dibandingkan yang lain. Selanjutnya format polyphonic. Polyphonic ini semakin sering didengar oleh masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi saat ini. Namun pada dasarnya polyphonic itu nada yang dapat diperdengarkan oleh speaker. Namun hal ini tergantung pada kemampuan proses dalam soundcard-nya. Soundcard di sini sangat berpengaruh dalam pembacaan audio, maka akan semakin baik kualitas suara yang akan dihasilkan. Biasanya jumlah ini tertulis dengan kelipatan 8 seperti 2 atau 64. Jika tertulis 64 polyphonic,
maka ini artinya soundcard dapat memproses 64 nada secara simultan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.